Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Hidayat dengan NPM 2024-121 dari mata kuliah Manajemen Mutu SDM. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas mengenai rekrutmen tenaga kerja pada berbagai organisasi. Pertama, mengenai kriteria karyawan yang dibutuhkan pada instansi pemerintah, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur. Pada instansi pemerintah, karyawan harus memiliki integritas, disiplin, serta mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Contohnya seperti pegawai yang ada di kantor kelurahan yang harus mengurus administrasi masyarakat, seperti pembuatan KTP, kartu keluarga, dan berbagai surat keterangan lainnya. Selanjutnya, pada perusahaan jasa, karyawan harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan. Contohnya, karyawan di hotel atau bank yang harus melayani pelanggan dengan ramah dan sopan. Sedangkan pada perusahaan manufaktur, karyawan harus memiliki keterampilan teknis, ketelitian, serta mampu mengoperasikan mesin produksi dengan baik agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Dari ketiga organisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap organisasi memiliki kebutuhan karyawan yang berbeda. Namun secara umum, tenaga kerja yang paling dibutuhkan di masa depan adalah mereka yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan teknologi, disiplin kerja, serta mampu bekerja sama dalam tim. Selanjutnya, mengenai penggunaan AI dalam proses rekrutmen di perusahaan daerah. Menurut pendapat saya, penggunaan AI dapat membantu perusahaan dalam menyaring calon karyawan secara lebih cepat dan efisien. Contohnya, AI dapat digunakan untuk menyeleksi berkas karyawan secara otomatis serta membantu perusahaan menentukan kandidat yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Namun, penerapan AI ini juga memiliki beberapa tantangan, seperti keterbatasan teknologi di perusahaan daerah, kurangnya sumber daya manusia yang memahami penggunaan AI, serta biaya penerapan teknologi yang cukup besar. Nah, kemudian yang terakhir, mengenai keadilan dalam proses rekrutmen. Menurut pendapat saya, proses rekrutmen saat ini sudah lebih transparan, namun masih ada di beberapa tempat yang menggunakan praktik nepotisme, yaitu pemberian pekerjaan kepada kerabat atau orang dekat tanpa melalui proses seleksi yang adil. Sebagai contoh, proses rekrutmen di PT Pertamina dilakukan secara terbuka melalui pendaftaran online, seleksi administrasi, tes kemampuan, dan wawancara. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berusaha menerapkan sistem rekrutmen yang lebih adil dan berbasis kompetensi. Oleh karena itu, penerapan sistem seleksi yang transparan sangat penting agar perusahaan dapat memperoleh karyawan yang benar-benar berkompeten. Baik, demikian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.